Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk periode tanggal 28 September 2021 sampai dengan besok tanggal 29 September 2021. Jadi pada saat saya bahas ini jamnya sekarang 12:46 waktu Indonesia bagian barat, waktu sesi satu break ya. Saya akan bahas seperti biasanya untuk video yang pertama ya. Ini bagian pertama, saya akan bahas 8 saham. Nanti dilanjutkan ke bagian kedua ya, 8 saham berikutnya lagi. Nanti linknya ada di deskripsi video di bawah ini ya untuk yang bagian kedua. Jadi saya mulai langsung dengan ADRO. Jadi di sini ADRO masih naik ya, target yang sudah saya gambarkan ya 1715 sudah tercapai ya hari ini ya. Jadi selamat yang rajin menonton ya, kemudian mencatat dan pasang automatic order buy, dan yang berani buy high sell higher juga ya. Karena saya sudah sebutkan ya berulang kali ya, kalau suatu saham uptrendnya masih cukup bagus ya, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya kalau dia masih bisa naik ya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih valid, dia akan terus tetap uptrendnya masih tetap lanjut ya seperti itu. Kecuali ya kalau sudah ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ADRO dan lain-lainnya, terutama untuk yang emiten yang berhubungan dengan batubara ya, karena sentimen dengan harga komoditasnya yang melambung tinggi ya, bahkan sempat tembus ke atas 200 US dollar ya. Nah, kira-kira bagaimana ke depannya untuk ADRO ini ya. Jadi yang sudah punya, saya kasih gambarkan dulu ya kalau mau pasang trailing stop ya. Untuk ADRO, kalau kita lihat di sini, ini targetnya 1715 itu saya gambarkan kurang lebih di 16 Desember 2019 ya, itu high-nya ya di sana ya. Jadi kalau kita mau pasang trailing stop, jadi yang sudah punya ya, ini saya gambarkan garisnya, saya pakai acuan yang di sini ya. Itu pasang trailing stopnya di area 1665 ya. Kemudian berikutnya lagi pasangnya di area 1650. Jadi yang sudah punya ADRO, pasang aja trailing stopnya di 1665 dan 1650 ya. Kemudian terkait dengan sentimen buyback emiten ADRO ya, saya memang agak sedikit heran ya ketika harganya naik tinggi ya, dia malah mau buyback ya seperti itu ya. Nah, apakah kira-kira efeknya kemana Pak Sunar? Ini apakah kenaikannya hanya karena sentimen buybacknya atau memang fundamentalnya membaik jauh sehingga perusahaan menilai, mungkin ya perusahaan menilai sahamnya murah dan bagus untuk buy sekarang. Kita nggak akan pernah tahu apa rencananya yang sebenarnya ya sebenarnya itu ya. Perlu diingat juga ya, kalau emitennya buyback itu nggak mesti dia bakalan naik terus di angka tinggi, enggak ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu yakin banget ya kalau misalnya emitennya buyback, oh sahamnya pasti melambung tinggi gitu ya. Sebenarnya sih jawabannya belum tentu ya. Nah, kalau berkaca dari book value-nya ADRO, memang sebelumnya dia paling murah ya, di antara emiten batubara yang laporan keuangannya cukup bagus ya. Ya ada yang lebih murah sih, tapi laporan keuangannya nggak sebagus ADRO ya seperti itu ya. Uh, tapi kalau berdasarkan harga sekarang 1720 itu sudah mencapai book value-nya 1,0 ya. Berarti sudah kurang lebih harga wajarnya sekarang ya sekitar 1716-an ya per lembarnya. Jadi kalau emitennya buyback ya, menurut saya sih nggak ada pengaruh banyak ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi walaupun emitennya buyback atau enggak, yang penting garis-garisnya yang diperhatikan ya. Jadi kalau saya sudah sebutkan naik ke atas 1585, nah itu boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Target berikutnya di 1715, dan ini 1715 sudah tercapai. Saya sudah punya pasang aja trade stopnya di 1665 dan 1650. Nah, kalau dia naik lagi, kira-kira target price-nya di mana? Apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi kalau kita lihat di masa kejayaannya sebelumnya, tertingginya ADRO ya itu dia di tahun 2018 sebelumnya, di masa kejayaannya di 2650 ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 1725, nah target berikutnya di mana kira-kira Pak Sunar? Nah, ini saya gambarkan kalau berkaca dari sebelumnya, target berikutnya di 1890. Kalau dia naik lagi, target berikutnya di area ini ya kurang lebih ya 2070. Kemudian kalau naik lagi, ini resisten berikutnya di sekitar area di sini saya gambarkan 2300 2290 ya seperti itu ya.
Jadi di sini adalah kurang lebih target price-nya. Memang di sini kita lihat ya, dia sudah akan breakout ke atas 1715 ya. Dalam 1-2 minggu depan dia akan menguji 1715. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1715 dan selama bertahan di atas 1715 ya, maka target price berikutnya sekitar 1890, 2070 dan 2290. Ini yang optimisnya di 2290 lah ya. Itu yang lebih make sense lah ya. Kalau dikasih 2650 ya ya puji Tuhan ya, bersyukur ya. Seperti itu kalau dia bisa naik tinggi setinggi itu. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini ya, kalau yang sudah punya, tadi saya sudah sebutkan ya, trading stopnya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1725, kalau mau tambah lagi silakan ya. Mungkin saya kasih acuan garisnya 1750 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1750, silakan buy up atau average up. Bagi yang berani buy high sell higher silakan ya. Memang kalau kenaikannya di sini kan sudah tinggi ya, dari 1 2 3 4 5 6 hari terakhir ya, 6 hari trading terakhir ya. Jadi kalau yang berani buy high sell higher, kalau yang belum punya mau buy sekarang silahkan ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di area ya 1665 dan 1650. Jadi intinya sebenarnya sih selama dia bertahan di atas 1585 dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 2000 ada ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja kalau yang berani buy high sell higher. Kalau yang nggak berani mungkin lebih baik pilih saham yang lainnya ya, daripada nanti belinya ketinggian nanti ujung-ujungnya menyalahkan Pak Sunar katanya boleh buy high sell higher, ternyata saya nyangkut ya. Seperti itu ya. Jadi terus saya juga mengulang ya sekali lagi ya, ini saya bahas bukan karena sudah naik tinggi saya bahas ya, jadi jangan salah paham. Sebelumnya ada yang salah paham, saham yang dibahas kok yang sudah naik tinggi dibahas. Padahal ADRO ini sudah saya bahas jauh-jauh hari sebelumnya ya, bahkan jauh-jauh beberapa minggu sebelumnya ya. Ketika dia belum breakout ke atas 1405 saya sudah sebutkan ya, kalau breakout boleh tambah lagi seperti itu ya, ini weekly-nya ya. Dan kita kembali ke ini ya, tadi sebelumnya garis-garisnya ya. Jadi 1715 ini dia sudah tercapai ya. Yang misalnya takut ya mau buy on weakness, kira-kira tunggu di area mana? Nah, kalau yang takut tunggu aja di area 1550. Artinya apa? Kalau misalnya dia turun di bawah 1550 ya, ya saya nggak mendoakan, mudah-mudahan aja dia masih terus naik ke atas sampai 2000 ya. Kalau dia turun di bawah 1550, bagi yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1550 buy. Ya, seperti itu. Buy-nya bertahap, naik ke atas 1585, tambah lagi, naik ke atas 1650, tambah lagi, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi belinya bertahap. Itu bagi yang mau buy and weakness di area yang saya kotain. Tunggu aja di sana. Kemudian, kalau yang mau buy high sell higher ya silakan aja. Ini saya gariskan ya. Kalau naik ke atas 150 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1850, silakan tambah lagi ya. Target berikutnya di 1890. Itu untuk ADRO. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu agresif dalam arti karena emitennya mau buyback, berarti bagus. Belum tentu ya. Bisa saja emitennya buyback kemudian harganya turun dalam ya, bisa saja ya seperti itu. Karena terus terang aja market itu nggak bisa diatur oleh siapapun juga ya. Kecuali kalau sahamnya memang nggak liquid banget ya, jadi bisa diatur oleh sekelompok orang tertentu ya, karena memang inefisien ya, dalam arti dia tidak liquid ya, jadi dengan beberapa ratus juta mungkin bisa naikkan tinggi ya, seperti itu ya. Tapi untuk ADRO ya, ini transaksinya sih lumayan tinggi, akumulasi asing kalau kita lihat di sini ya lumayan tinggi ya. Jadi memang harga sekarang memang masih dari kurang lebih di 1 PBV-nya ya, 1 kali PBV-nya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang mahal dibandingkan yang lainnya ya ada yang lebih mahal lagi ada, tapi ya kita fokusnya di pergerakan harganya saja ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Nah, Indi kita lihat di sini ya. Ini target 1875 sudah hampir tercapai. Jadi saya sudah garis-gariskan ya. Naik ke atas 1660 boleh tambah lagi ya, pasang automatic order, naik ke atas 1780 tambah lagi. Nah, ini 1875. Kalau dia berhasil naik ke atas 1875, kalau mau buy high sell higher silahkan. Itu bagi yang berani resiko tinggi. Kalau nggak berani ya tunggu aja di area buy on weakness ya. Nah, kalau buy on weakness tunggunya di mana? Ya tunggunya di area sekitar 1590. Ini garisnya tetap ya, saya nggak rubah-rubah garisnya. Kalau harga sahamnya naik, garisnya tetap. Hanya saja nanti ada garis lagi di atasnya ya, seperti itu ya. Seperti ini kan ada garisnya di atasnya lagi ya.
Itu untuk average up atau buy up ya. Ini untuk Indi. Jadi di sini kita lihat ya, memang dia udah breakout ke atas 1590 boleh buy ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. 1660 ke atas buy, 1780 ke atas buy, naik ke atas 1875 kalau yang mau buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya sekitar area 2000 dan 2250. Kalau antara 1875 dan 2000 kalau mau buy bertahap ya. Kalau mau tambah lagi berikutnya mungkin sekitar 1900, terus kemudian berikutnya lagi 1950 ya. Itu kurang lebih untuk average up-nya. Kalau breakout ke atas 2000 jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up seperti itu ya. Kalau yang nggak berani karena sudah naik tinggi, tunggu koreksi ya, tunggu aja di 1590. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1590 buy, atau minimal ya paling cepat di 1660 ya koreksinya seperti itu ya. Yang sudah punya kira-kira bagaimana, tetap aja pasang trailing stopnya di 1780 ya. Atau kalau antara 1780 dan harga sekarang 1870 terlalu jauh ya. Mungkin di tengah-tengahnya kalau mau pasang trailing stop ya, melindungi keuntungannya sudah Anda dapat, Anda bisa pasang trailing stopnya di 1850 dan maksimum di 1780. Karena kalau dia turun di bawah 1780, ada kemungkinan dia akan testing lagi area sekitar 1590 sampai dengan 1660 ya. Itu untuk India. Sebenarnya kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini di sini kalau kita lihat weekly-nya di sini high-nya tertingginya di 2050 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2050, sebenarnya targetnya yang lebih atasnya itu masih ada ya. Di area 2500 dan 3000 ya. Itu Fibonacci extension 127,2% dan 101,8%. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Karena sebelumnya ya, nah, kalau kita berkaca ke belakang ya, ini ya, dia pernah naik rally dari bawah ini ya, ini sekitar 690 sampai dengan atas bisa sampai naik tinggi sampai 4630 ya, itu di weekly-nya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Ini untuk average up, jadi kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya turun ya pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi kalau sudah naik tinggi mau buy high sell higher silahkan. Tapi kalau nyangkut jangan nyalakan Pak Sunar, memang resikonya seperti itu ya, karena dia sudah naik tinggi beberapa hari ya, ada peluang dia resiko turun koreksi dalam ya, ada peluang ya seperti itu ya. Ya intinya garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy atau automatic order sell ya seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup untuk Indi. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR ini sudah saya bahas juga ya, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak ya, karena beberapa hari yang lalu saya sudah bahas UNTR ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 23600 boleh buy up atau average up. Naik ke atas 24175 tambah lagi. Naik ke atas 24650 tambah lagi dan seterusnya. Target terdekatnya di 26.000 dan 27.000 kalau dia berhasil breakout ke atas 24650. Jadi belinya bertahap. Yang berani buy high sell higher mau buy sekarang silahkan, tapi jangan terlalu banyak ya, karena di sini kita lihat ada swing hanya 23850 itu adalah resisten terdekatnya, sudah dekat banget ya. Ini karena sedang menguji lah sekarang ya, menguji resistennya 23.850. Jadi kita sih buy-nya jangan terlalu agresif ya kalau misalnya buy high sell higher. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness. Nah, buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di area 20.800. Tapi karena sudah naik tinggi ya saya sesuaikan ya. Kalau mau tunggu buy on weakness tunggu di area 22.350. Artinya apa? Kalau dia koreksi di bawah 22.350, kita belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound istilahnya, naik ke atas 22.350 kita buy, naik lagi ke atas 22.925 kita tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang nggak berani buy sekarang ya. Itu kurang lebih seperti itu, tunggu aja koreksi kalau yang nggak berani. Kalau yang mau buy sekarang silahkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 23.600 dan 22.925 ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar, belinya bertahap aja, naik ke atas 24.175 tambah lagi, naik ke atas 24.50 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya UNTR, dia saat ini di PBV-nya 1,4 ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan aja sukses naik ya seperti itu ya untuk UNTR ya. Kurang lebih cukup lah ya. Oke, berikutnya untuk tweet ya. Tweet saya sudah sebutkan ya di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi saya pernah sebutkan ya beberapa hari yang lalu ketika saya memberikan analisa saham harian, bagi yang ketinggalan emiten batubara ya di grup saham profit saya juga sudah sebutkan,
boleh coba emiten seperti Duit, Harum, atau emiten yang dulunya terkenal banget ya, tapi karena beberapa kasus ya akhirnya dia tenggelam seperti Bumi, BRMS ya, itu masih ada peluang naik tinggi ya. Mungkin nanti ya seperti itu ya. Yang saya lihat Bumi sudah mulai ada pergerakan naiknya tinggi ya hari ini ya. Uh, Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini apakah masih bisa naik lagi? Kemungkinan naik masih ada ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Yang mau buy high sell higher buy sekarang boleh. Nah kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana? Ini saya gambarkan di 342 aja ya trailing stopnya. Kalau turun di bawah 342 lebih baik jual dulu sebagian, kalau turun di bawah 330 ya jual dulu semuanya karena dia ada kemungkinan testing lagi area supportnya 296 sampai dengan 304. Ini area buy on weakness bagi yang saya sebutkan sebelumnya ya, bagi yang mau buy on weakness. Tapi karena dia sudah breakout higher high, maka area buy on weakness-nya saya naikkan ke area 320 sampai dengan 330. Artinya kalau dia koreksi di bawah 330 ya, kita belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 330. Jadi kalau dia koreksi misalnya ya saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan masih tetap naik. Ya kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 330 buy. Kemudian naik ke atas 350 kita tambah lagi, naik ke atas 366 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya kalau mau average up atau yang berani buy high sell higher silakan buy sekarang. Nanti kalau naik ke atas 366 tambah lagi, naik ke atas 388 tambah lagi dan seterusnya. Target terdekatnya di 404, 420, 440. Menurut saya ini targetnya di 466 masih memungkinkan ya. Setidaknya targetnya 460 lah. Ini yang saya gambarkan di sini ya. Swing high-nya 25 Maret 2021. Mudah-mudahan aja dia sukses ke sana ya untuk duit ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pura. Jadi Pura memang sudah saya sebutkan. Ini khusus yang berani buy high sell higher silahkan ya. Jadi hari ini masih naik lagi. Ya itulah keuntungan dari buy high sell higher. Jadi ini naik lagi, apakah naik ini karena ada sentimen dia akan mengadakan RUPS ya, rapat umum penggalang saham yang akan datang. Kita nggak akan pernah tahu, tapi ini khusus yang bagi yang berani resiko tinggi silakan. Kalau yang mau buy on weakness, saya rasa sih tunggu aja di sekitar area 61 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 61 kalau koreksi ya, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 61 baru buy. Naik ke atas 67 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini memang ada gap yang harus dia tutup ya. Tapi pasar itu nggak selalu ikut analisa teknikal ya. Tapi biasanya seperti ini gapnya ditutup ya. Jadi koreksi selalu ada aja ya. Seperti itu ya kemungkinannya. Yang berani buy high sell higher ya. Kalau naik ke atas 90 boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Saya sarankan boleh ya. Apa nggak ketinggian Pak Sunar? Ya selama Anda pasang trailing stop dan stop loss ya. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. 80 dan 75. Jadi harusnya sih nggak masalah. Tapi pahami juga resikonya ya. Kadang-kadang dia memang tidak liquid ya. Di sini dia tidak liquid ya. Setelah dia naik tinggi di sini kemudian dia turun dalam ya seperti itu ya. Bahkan ke 50 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini area support yang diberikan sebelumnya ya. Di area sekitar kurang lebih bentar saya gambarkan ya. Ini sekitar area 100 ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, kalau berani tanggung risikonya, memang risikonya tinggi di sini ya. Volumenya sebelumnya tidak liquid, tiba-tiba 2 hari aja dia naik tinggi, dia liquid ya, menjelang rapat umum pemegang saham ya. Jadi kalau mau resiko berani tanggung ya silakan buy high sell higher, naik ke atas 90 buy ya, naik ke atas 100 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi masih ada peluang naik, pasang trailing stopnya di 80 dan 75. Jadi selama di atas 75 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 100. Tapi saya ingatkan lagi ya, memang resikonya tinggi. Ya kan? Mungkin sebelumnya ada yang pernah kecewa dengan Pak Sunar ya. Memang Pak Sunar di sini pernah bahas mengenai Pura ya. Tapi jangan lupa ya, saya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau misalnya harga sahamnya turun, Anda nggak pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau dia turun, ya jangan menyalahkan Pak Sunar karena saya nggak bisa mengatur marketnya ya. Harga pasar di pasar saham saya nggak bisa mengatur. Kalau saya bisa mengatur, saya sudah pasti banget ya, pasti 100% jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Indonesia nggak, di dunia ya. Kalau saya bisa atur, misalnya saya atur harganya Pura ini, harus naik ke 500 gitu ya. Nanti setelah 500 harus turun ke 50 lagi, biar saya dapat murah lagi di bottom. Kemudian naik lagi ke 500. Ya saya nggak perlu kerja ya, pasti jadi orang terkaya di dunia ya. Kalau seperti itu ya,
itu namanya marketnya nggak efisien ya kalau bisa semudah itu. Nah, ya itu nggak memungkinkan lah. Jadi, ya memang ada beberapa saham yang naiknya sampai ribuan persen ada ya, tapi ya satu dua saham ya paling nggak ya maksimum 10 lah di antara 700 lebih saham ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya betapa aja, jangan terlalu agresif ya kalau seperti Pura ini, karena sebelumnya tidak liquid di sini ya, saya sudah sebutkan. Jadi memang sebelumnya ada menyindir saya ya, saya masih ingat banget. Ketika di sini memang dia naik, saya bilang ya, kalau dia bisa naik lagi ya silakan, saya kasih garis-garisnya. Ternyata nggak lama lagi kan dia turun ya. Nah, turun dia mungkin lupa pasang trailing stop atau nggak tahu cara pasang trailing stop atau pasang stop loss. Nah, ya kan ditinggal beberapa hari dia sibuk ya. Dia turun dalam sampai ARB berhari-hari dia gagal jual ya, seperti itu ya. Dia nyindir saya juga, pernah kirim private message juga, dia bilang ngikutin Anda Pura, saya nyangkut gitu ya. Seperti itu ya, dia bilang gitu ya kata-katanya ya. Ya, memang kan saya sudah berikan garis-garisnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda itu sudah beli tapi nggak pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau turun ya harusnya jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA 2560 ke atas sudah breakout. Saya sudah sebutkan, yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, harusnya naik ke atas 2560 Kak. Boleh tambah lagi atau average up ya. Harusnya tambah lagi ya. Target berikutnya di 2720 dan 2870. Jadi PTBA ini kemungkinan kenaikannya masih ada. Nah, seperti itu ya. Kalau yang takut koreksi, ya mau buy on weakness, saya sarankan sebelumnya di area yang saya kotak ini ya. Ini di area sekitar 2270-an ya. Gitu ya. Tapi berhubung dia breakout higher high, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 2400. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 2400, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2400. Kalau dia masih turun di bawahnya 2400, turun terus ya kita jangan beli, kita tunggu di area berikutnya di area sekitar 2270 atau maksimum di 2190 seperti itu ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri. Kalau kita lihat dari weekly-nya, memang targetnya ini masih memungkinkan ke arah 3000 lebih, masih ada potensialnya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya ini 3180 ya, di swing high-nya di weekly di mingguan 18 Desember 2020 dia naik sampai 3100 lebih ya. Apakah ada peluang naik ke sana? Ada ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 2560 dan 2490 boleh ya. Nanti kalau dia tambah lagi antara 2560 dan 2720, kalau mau tambah lagi atau average up ya, itu silahkan tambah lagi di area ini yang saya berikan garisnya ya. Jadi 2630. Naik ke atas 2630 tambah lagi, naik ke atas 2720 tambah lagi, naik ke atas 2870 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini potensial kenaikannya masih ada. Ya, seperti itu ya. Kalau koreksi ya tinggal pasang trailing stop dan stop loss ya, jangan lupa seperti itu ya. Memang peluang koreksi selalu ada, tapi ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting yang perlu diingat adalah garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Saya terus terang aja, saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, saya bilang boleh buy high, sell higher. Ya memang benar, karena secara analisa teknikal kalau uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu sideways atau berbalik arah ke downtrend ya. Ya itu uptrendnya masih lanjut naik. Ya kita kalau mau tambah lagi average up ya profit kita bertambah ya. Walaupun nilai average modal kita naik, tapi kan kalau dia masih naik lagi, nilai rupiah profitnya kan kita bertambah ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya untuk BOS ya. Nah, BOS kan hari ini naik tinggi ya. Nah, kira-kira bagaimana Mas Sunar? Yang pernah menonton ya, atau rajin menonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy, ini harusnya sudah profit ya. Gitu ya. Naik ke atas 98 buy, naik ke atas 103 buy, naik ke atas 108 buy ya. Ini targetnya yang saya kasih memang di 114 dan 132. Nah, ini sudah dikasih 114 ya. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 114 dan 108. Kalau yang belum punya, kalau yang mau buy on weakness, tunggu di area ini ya, 84 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 84 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 84, barusan kita buy ya, buy-nya bertahap aja. Ini area buy on weakness sudah saya berikan juga ya, seperti itu ya. Kalau dia turun di bawahnya 84, kita jangan beli dulu, karena kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu jangan disalahartikan dengan tangkap pisau jatuh ya. Hati-hati ya.
beda. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 84 barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 94 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 114 dan 108. Masih bisa naik Pak Sunar? Masih ya, karena ya trennya masih cukup tinggi. Tetapi jangan lupa juga ya, kalau dia sudah naik tinggi 1-2 hari atau 3 hari maksimum ya, itu dia potensial koreksinya lumayan dalam ya di sini ya sebelum sejarahnya ya. Dia naik 3 hari berturut-turut tinggi, kemudian koreksinya dalam, sideways akan koreksi lagi ya. Di sini juga terlihat lagi ya, naik 2 hari tinggi, kemudian dia koreksi ya. Nah, sideways breakout lagi ya di sini ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Ya mungkin satu hari lagi mungkin masih bisa ya. Tapi berikutnya kalau koreksi ya, ya tinggal tunggu aja. Yang mau buy minus tunggu di sekitar area 84. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 132, target berikutnya di mana? Masih ada target berikutnya, jangan khawatir ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini target berikutnya ya, ini target sebelumnya Fibonacci saya hapus saja karena sudah nggak relevan ya. Saya tarik garis Fibonacci retracement-nya dari high-nya di sini ya, dan low-nya di sini. Ya kan? Ini target resistennya dia yang akan diuji sekitar 132 ya. Kalau di Fibonacci retracement 38,2% itu di 128-an ya kurang lebih angkanya ya. Jadi ini targetnya kalau dia naik ke atas 152 tambah lagi, naik ke atas ini kurang lebih 176 ya. Fibonacci retracement-nya di sini angkanya untuk Fibonacci retracement 1,8% ya. Dia di angka sekitar 176. Jadi saya pakai Fibonacci retracement-nya aja 176 tambah lagi kalau naik ke atas 210 ya. Fibonacci retracement 78,6% ya, tambah lagi ya seperti itu ya. Terus kalau dia berhasil breakout ke atas 254 swing high yang di sini masih bisa naik Pak Sunar? Masih bisa. Selama uptrend-nya masih bisa naik ya, masih bagus ya uptrend-nya ya. Harganya akan cenderung naik seperti itu ya. Jadi harga di pasar saham itu bukan judi atau bukan acak gitu ya. Harganya yang random atau acak ya. Kita nggak akan pernah tahu. Dalam arti seperti ini ya. Nggak mungkin harganya random seperti gini ya. Harga sekarang kan 118. Nggak mungkin besoknya jadi cuma 50 rupiah. Begitu nggak mungkin kalau besoknya langsung tiba-tiba 1000. Terus besoknya lagi bisa sampai 3000. Terus turun lagi sampai 700. Enggak ya. Nggak acak seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai harga saham, trennya kalau masih bagus, uptrendnya masih naik, ya dia masih bisa naik. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss, karena apapun bisa terjadi di pasar saham ya, seperti itu ya. Pembalikan arah bisa terjadi kapan saja dan dimanapun juga ya. Seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up kalau mau buy bertahap seperti itu ya. Itu untuk emiten bos. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi dan sebagainya. Silakan dicek beritanya ya. Yang tahu silakan komentar juga ya, bantu kasih info ya seperti itu ya kalau ada tahu aksi korporasi apa yang membuat di harganya naik dan sebagainya ya. Kurang lebih satu lagi ya, Bumi. Jadi Bumi ini sudah saya sebutkan ketika harga saham batubara mulai naik ya. Terus ada yang tanya, beli apa yang belum naik ya? Bumi, BRMS gitu ya, saya sudah sebutkan ya, Harum, Duit gitu ya. Jadi yang rajin ngikutin saya ya di grup ya harusnya sudah profit. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan juga ya untuk emiten batubara ya, Bumi, BRMS ya. Kalau dia naik ke atas 59 jangan ragu-ragu untuk buy, naik ke atas 63 tambah lagi, naik ke atas 65 tambah lagi dan seterusnya. Jadi hari ini hanya pas di 65. Kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 65 atau sekalian ke swing high yang sebelumnya di sini ya, 11 Juni 2021. Jadi naik ke atas 66 buy bagi yang mau buy high sell higher ya. Naik ke atas 69 tambah lagi, naik ke atas 72 tambah lagi, naik ke atas 77 boleh tambah lagi ya. Target berikutnya di sekitar area 89 sampai dengan 94. Nah, ini memang target dari Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing high di sini dan swing low-nya. Dan dia sempat breakdown ya, breakout ke bawah ya, breakdown di bawah untuk 55. Nah, ini kalau dia naik lagi ya, kalau kita masih pakai acuan Fibonacci retracement sebelumnya sebetulnya masih cukup bagus lah ya. Jadi selama dia bertahan di atas 59 ya, dia masih peluang untuk breakout naik ke atas 77 dengan target price dekatnya sekitar 89 sampai dengan 94 ya di sini ya. Masih ada kemungkinan untuk Bumi ya seperti itu ya. Memang Bumi ini fundamentalnya juga nggak terlalu bagus ya seperti itu ya. Dari dulu memang ya kita tahu sendiri lah mengenai emiten Bumi ya, reputasinya juga kurang bagus. Tetapi ya
Kadang-kadang kita kalau terlalu fokus di seperti hal seperti itu ya, ya kalau kita tujuannya seperti apa? Kalau kita mau trading murni berdasarkan pergerakan harganya, ya kita fokusnya ke garis-garis yang sudah saya berikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan saham gorengan Pak Sunar kok dibahas gitu ya. Nah, sekali lagi saya sebutkan, saham itu kalau nggak digoreng nggak akan pernah naik. Kalau nggak naik, kita nggak akan pernah cuan, nggak bisa akan profit ya, seperti itu ya. Tergantung gorengnya pakai apa, pakai minyak bagus atau enggak ya, seperti itu ya. Ya tergantung dari risiko profil masing-masing lah. Asalkan pasang trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan, nggak perlu terlalu takut ya. Kalau misalnya mau pasang trailing stop ya 59 terlalu jauh ya pasang aja di area 61 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu lagi di area sekitar 55 ya. Jadi yang nggak berani beli sekarang, wah saya takut Pak Sunar, tunggu aja di bawah, ya tunggu di 55. Artinya kalau dia turun di bawahnya 55, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 55 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atasnya ya kita jangan beli ya. Seperti itu ya. Resikonya tinggi. Belinya bertahap aja, kalau naik lagi ke atas 59 tambah lagi, naik ke atas 61 tambah lagi dan seterusnya. Jadi mengulang dengan garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy, jadi profitnya lumayan besar ya, seperti itu ya. Ini untuk emiten bumi ya, mudah-mudahan dia lancar sampai dengan 77 lah minimal lah itu ya. Perkiraan saya ya. Nanti kalau naik lagi ya saya update lagi di analisa saham harian. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham di bagian pertama untuk analisa saham untuk hari ini 28 September sampai dengan besok 29 September 2021 ya. Sekarang jamnya 1:17 waktu sesi 1 break ya, waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasanya mohon bantuannya kalau yang barusan join, subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Yang paling penting ya, bantu like dan kasih komentar, karena kalau Anda membantu like dan komentar, secara tidak langsung rating videonya naik. Kalau rating videonya naik, banyak yang viewernya naik ya. Kalau viewernya naik, banyak yang beli ya. Semoga harganya makin naik, kita profit bersama. Jadi sama-sama menguntungkan ya, seperti itu ya. Nah, nggak perlu terlalu iri loh. Nah, kalau misalnya saya bantu Mas Sultan nanti apa namanya viewernya banyak, subscribernya banyak, nanti lupa gitu ya. Ya enggak lah, saya nggak akan lupa ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini juga. Kalau Anda tulis komentar ya mungkin kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa ya mungkin ya cuma say thank you aja ya. Semakin banyak komentarnya semakin direkomendasikan lah istilahnya YouTube-nya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Yang paling penting ya doa saya selalu ya, saham sehat selalu, damai selalu ya, yang paling penting ya, dan sejahtera. Amin ya. Terima kasih banyak ya.